Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Pas Movie akan membahas atau merangkum alur cerita film yang berjudul Bad Sister. Film ini dirilis pertama kali pada tanggal 3 Januari 2016 di Amerika Serikat. Di film ini menceritakan seorang pria muda yang berbakat dalam bernyanyi sekaligus bermain gitar. Ia dan adik perempuannya sekolah di sebuah yayasan Katolik serta tinggal di asrama di yayasan tersebut. Namun siapa sangka, suatu hari terdapat biarawati baru sekaligus wali kelas mereka yang ternyata diam-diam biarawati itu terobsesi oleh ketampanan dan keahlian si pria muda tersebut. Saking terobsesinya, ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pria tersebut. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus ya. Seperti biasa, sebelum ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini, biar saya lebih semangat lagi bikin alur cerita seperti ini. Jangan lupa juga buat uang parkirnya, cukup di like aja. Oke, siapkan cemilannya, sabun beserta tisu, dan selamat menyaksikan. Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Jason Brady yang sedang asik bicara sendiri, yang ternyata ia adalah seorang konten kreator yang akan mengcover lagu untuk keperluan channel YouTube-nya. Lalu di situ juga diperlihatkan sesosok wanita yang cantik dan semok yang sedang mengganti pakaiannya. Dan film Bad Sister pun baru dimulai. Suatu hari di saat hari libur telah selesai, Jason dan adik perempuannya yang bernama Zoe Brady diantar kembali ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Lalu mereka pun disambut hangat oleh kepala sekolah di situ yang bernama Suster Rebecca. Scene pun berpindah ke sebuah ruangan yang terdapat seorang wanita yang bernama Suster Sophia, yang dimana ia adalah seorang suster baru yang dipindahkan dari yayasan lain ke yayasan tersebut untuk menjadi guru sekaligus wali kelas mereka di sekolah yayasan Katolik tersebut. Tak lama datang Suster Rebecca yang menyambut hangat sekaligus mengucapkan selamat datang di tempat kerjanya yang baru kepada Suster Sophia. Dan mereka pun berkenalan dan berlanjut ngobrol-ngobrol santuy. Namun di tengah obrolannya, Suster Rebecca pun tak lupa mengingatkan kepada Suster Sophia untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di situ. Salah satunya, suster atau guru di yayasan tersebut tidak boleh memakai make up atau berdandanan menor. Lalu Suster Rebecca pun dengan lembut menyuruh Suster Sophia untuk menghapus seluruh make up yang ada di wajahnya. Setelah berkenalan singkat, Suster Rebecca pun mengajak Suster Sophia berkeliling di taman yayasan tersebut. Namun secara kebetulan mereka bertemu dengan Jason, dan Suster Rebecca pun memperkenalkan Suster Sophia kepada Jason tersebut. Namun siapa sangka, perkenalannya itu menumbuhkan bunga-bunga cinta di hatinya Suster Sophia. Setelah itu, Suster Rebecca pun mengajak Suster Sophia ke kamar, yang dimana nantinya kamar tersebut akan diisi oleh dirinya selama bertugas di sekolah itu. Setelah itu, Suster Rebecca pun berpamitan pergi untuk melanjutkan tugasnya yang lain. Namun setelah itu, ternyata diam-diam Suster Sophia menonton video cover lagunya si Jason ini. Bahkan ia pun menemui si Jason saat bermain gitar di asrama. Ia sangat terpesona oleh ketampanan si Jason, sampai-sampai ia bertekad untuk mendapatkan si Jason seutuhnya bagaimanapun caranya. Lalu scene pun berpindah ke sebuah ruangan kelas yang dimana di situ terlihat si Jason yang sedang digoda oleh wanita cantik yang bernama Sarah Croft. Dan terlihat di situ Suster Sophia yang tidak menyukai hal itu pun menegur dan mengambil lip tintnya si Sarah ini sambil mengata-ngatainya. Singkat cerita, pelajaran pun telah selesai. Namun Suster Sophia memanggil si Jason untuk menemuinya di kamarnya tersebut. Awalnya si Jason pun menolaknya, karena peraturan di situ setiap laki-laki tidak boleh memasuki kamar wanita, apalagi Suster Sophia ini adalah seorang guru. Namun akhirnya Suster Sophia pun meyakinkan bahwa laki-laki boleh-boleh saja datang ke kamar guru, asalkan diundangnya. Setelah itu Jason pun berniat menuju kamarnya Suster Sophia. Namun yang dia dapatkan bukan pertemuan yang diinginkan, tapi ia malah mendapatkan dan melihat sebuah gunung kembar lengkap dengan bodinya yang aduhai milik Suster Sophia tersebut. Lalu si Jason pun yang tak tahan melihatnya kembali lari menuju kamarnya. Namun di malam harinya, karena kejadian tadi siang, akhirnya ia malah berfantasi sedang mencumbu dan bermesraan dengan Suster Sophia ini. Karena keinginan Suster Sophia untuk mendapatkan si Jason ini semakin besar, sampai-sampai ia pun tak rela melihat si Jason bersama dengan wanita lain, apalagi dengan si Sarah. Sehingga ia pun akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cintanya si Jason.
Lalu di malam harinya, Suster Sophia pun merencanakan sesuatu dan berjalan menuju kamarnya si Sarah, yang ternyata tindakan tersebut dilihat oleh Suster Rebecca. Lalu ia pun mengikutinya. Setelah berada dalam kamarnya si Sarah, Suster Sophia ini pun ternyata ingin menjebak si Sarah dengan menyelipkan daun kering yang meliurkan yang sudah dilinting di bukunya si Sarah. Setelah selesai dan keluar dari kamarnya si Sarah, Suster Sophia pun kegep oleh Suster Rebecca. Namun karena ia jago ngeles, ia pun beralasan hanya sekedar berkeliling untuk mengontrol keamanan di situ. Di keesokan harinya, saat jam pelajaran dimulai, Suster Sophia pun menyuruh semua muridnya untuk membuka buku pelajaran. Dan benar saja, saat Sarah membuka bukunya, di situ terdapat sebuah lintingan, dan kejadian itu pun disaksikan oleh semua murid yang ada di situ, tak terkecuali Suster Sophia tersebut. Karena kejadian itu pun, akhirnya Sarah harus menerima hukuman dan diskorsing dari sekolahnya tersebut. Namun tak sampai di situ, Suster Sophia pun mempengaruhi kepala sekolah dan guru lain untuk menggeledah semua kamar murid di situ. Dan benar saja, saat menggeledah kamarnya si Jason, salah satu guru menemukan botol minuman Amer di kamarnya si Jason. Namun karena Jason tak merasa memiliki botol Amer tersebut, jelas Jason pun membantahnya. Namun guru-guru yang lain beserta sang kepala sekolah tetap akan memberikan sanksi dengan melaporkannya ke orang tuanya. Namun Jason memohon untuk tidak melaporkan ke orang tuanya. Dan tanpa diduga, Suster Sophia yang dari tadi diam tak berbicara, akhirnya angkat suara dan menyarankan untuk Jason dimaafkan saja, karena mungkin dia hilap katanya. Namun dengan satu syarat, Jason harus tetap berada di sekolah saat libur telah tiba dan menerima hukuman ringan saja. Loh, kok bisa? Jelas bisa, karena ternyata ini adalah rencananya si Suster Sophia ini, yang dimana ia menaruh botol tersebut di kamarnya si Jason, lalu membela si Jason saat ia akan menerima hukumannya. Niatnya sih supaya menjadi pahlawan kesiangan di hatinya si Jason. Dan hal itu pun akhirnya disetujui oleh kepala sekolah. Loh, kok bisa oke ya biar wati kayak Suster Sophia ini? Ya jelas bisa, karena ternyata Suster Sophia ini bukanlah Sophia yang asli. Dan di sini nih diperlihatkan saat Suster Sophia membunuh dan mengambil alih profesi Suster Sophia yang asli, hanya karena ia terobsesi oleh si Jason ini. Oke lanjut. Lalu setelah itu, di saat Jason sedang menjalankan hukumannya, tiba-tiba saja datang si Sophia ini yang berniat membantunya. Namun ia pun malah menggoda si Jason dengan berpura-pura kegerahan dan membuka beberapa kancing bajunya. Tentu saja, si Jason pun melongo melihat gunung kembarnya si Suster Sophia ini untuk kedua kalinya. Malam pun tiba, di mana di situ terlihat Suster Sophia yang sedang berjalan di lorong asrama menuju kamarnya si Jason. Dan di situ si Suster Sophia pun mengajak si Jason untuk belajar bercocok tanam. Awalnya si Jason menolaknya karena tahu perbuatan itu sangat dilarang. Namun karena godaan Suster Sophia yang semok montok dan bahenol, akhirnya si Jason pun mau bercocok tanam bersamanya. Yang ternyata bercocok tanamannya itu pun direkam oleh si Suster Sophia ini. Lalu scene pun berganti, di mana si Jason yang pergi ke gereja karena mungkin ia menyesali perbuatannya semalam bersama si Suster Sophia itu. Lalu ia pun masuki sebuah ruangan yang dimana di situ adalah tempat orang-orang Katolik mengakui segala kesalahannya. Namun belum selesai mengakui semua kesalahannya, tiba-tiba saja terlihat sebuah bayangan di luar ruangan tersebut, yang ternyata itu adalah Suster Sophia, yang kemudian ia menggoda si Jason dan mengajaknya untuk bercocok tanam kembali. Lalu mereka pun melakukannya kembali di ruangan itu saat itu juga. Singkat cerita, setelah liburan akhir pekan pun selesai, tiba-tiba saja saat Jason memasuki kamarnya, di situ sudah terdapat si Suster Sophia yang sedang pingsan. Lalu si Jason pun inisiatif untuk memberikan pertolongan pertama, yaitu memberikan napas buatan. Namun ternyata Suster Sophia tidak benar-benar pingsan, namun itu hanya akal-akalannya saja. Karena si Jason tak terima dan sudah kesal dengan kelakuan Suster Sophia ini, si Jason pun berniat mengancam Suster Sophia untuk melaporkan tindakan buruknya kepada kepala sekolah. Namun Suster Sophia pun malah mengancam balik si Jason dengan akan membeberkan rekaman video waktu dia bercocok tanam bersamanya. Lalu scene pun berganti, di mana si Sarah yang sudah selesai menjalankan hukumannya kembali ke sekolah tersebut. Karena mungkin kangen, si Sarah pun kembali menggoda dan merayu si Jason. Suster Sophia yang melihat kejadian itu tak terima, karena ia sangat menyukai si Jason juga. Akhirnya Suster Sophia ini pun mulai menyusun rencana jahatnya kembali.
yang ternyata rencana jahatnya itu adalah membunuh si Sarah. Terlihat di situ Suster Sophia yang memasuki kamarnya si Sarah dan menuju ke kamar mandi. Di situ terlihat si Sarah yang sedang asik mandi. Lalu Suster Sophia pun menjedot-jedotkan kepala si Sarah sampai koit. Karena kepintaran dan kelicikannya, Suster Sophia pun memalsukan kematiannya si Sarah karena Hati Soledad menginjak sabun batang. Di pagi harinya, saat semua murid dan guru selesai berdoa untuk kematian si Sarah, tiba-tiba saja si Jason menghampiri Suster Sophia dan menuduh bahwa Suster Sophia lah pelaku dan dalang dibalik koitnya si Sarah ini. Namun Suster Sophia ini pun menyangkalnya dengan menyebutkan bahwa ini murni kecelakaan seperti apa yang dikatakan para polisi. Nah, di sini juga akhirnya Suster Sophia menunjukkan pembelajaran bercocok tanam dirinya bersama si Jason ini dan mengancamnya akan mempublikasikan video tersebut. Scene pun berpindah saat liburan akhir pekan, yang dimana Jason dan adik perempuannya sudah menaruh rasa curiga terhadap Suster Sophia ini. Lalu mereka berdua pun memberanikan diri untuk memasuki kamarnya si Suster Sophia untuk mencari bukti. Namun pas saat mereka membuka laptopnya Suster Sophia, ternyata di situ terdapat banyak fotonya si Jason, dan terlihat di situ juga bahwa namanya bukanlah Suster Sophia, melainkan Laura Peterson, dan dia juga bukanlah biarawati asli. Di lain sisi, ternyata Suster Rebecca pun sudah mempunyai rasa curiga terhadap Suster Sophia ini dan akan melaporkannya kepada pastor. Namun belum sempat melaporkannya dan keluar dari ruangan tersebut, Suster Sophia malah memblabuknya menggunakan sebuah lampu sampai-sampai Suster Rebecca pun tumbang tak berdaya. Jason dan adik perempuannya yang sudah mendapatkan identitas asli Suster psikopat ini berniat melaporkannya kepada Suster Rebecca dan bergegas pergi menuju ruangan Suster Rebecca tersebut. Namun setelah mereka sampai, mereka tidak melihat adanya Suster Rebecca di sana. Lalu mereka pun pergi menuju sebuah gereja berharap ada Suster Rebecca di sana. Namun bukannya menemukan Suster Rebecca, mereka malah bertemu dengan Suster psikopat ini. Dan mereka berdua pun mengungkap siapa sebenarnya Suster Sophia ini, dimana saat ini mereka sudah mendapatkan bukti berupa laptop milik Suster psikopat ini. Akhirnya Suster psikopat ini sudah tidak bisa mengelak lagi dan membuatnya kehabisan akal. Sampai-sampai ia memutuskan untuk menghantamkan benda tumpul kepada kepala si Zoe dan menendang otongnya si Jason. Namun baru saja ia akan melancarkan serangan selanjutnya, tiba-tiba saja Suster Rebecca yang sudah kembali pulih muncul di belakang Suster psikopat ini. Namun karena kekuatannya yang tak sebanding dengan psikopat ini, akhirnya psikopat ini bisa menumbangkan Suster Rebecca dengan mudah dan mencekik lehernya Suster Rebecca ini. Namun untungnya Jason yang kembali sadar mengambil dan menusukkan sebuah obeng ke punggungnya Suster psikopat ini dan membuatnya harus koit saat itu juga. Dan film pun selesai. Nah, oke, gimana filmnya? Bikin tegang atas bawah? Mungkin segini aja rangkuman alur cerita film dari Bad Sister ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara komen di bawah. Dan juga jika kalian suka dengan channel ini, sok tunggu apa lagi? Di subscribe aja ya. Oke, see you next video and love you guys.